dilakukan pemeriksaan psikologi yang sering disebut sebagai psikotes. Hal ini bukan merupakan suatu tes karena tidak mengandung lulus atau tidak. Tujuannya adalah evaluasi kepribadian, sehingga kami mohon untuk mengerjakannya secara efisien agar kami dapat membantu saudara dengan sebaik mungkin. Soal yang akan disajikan beraneka ragam, ada berupa kalimat, hitungan, menggambar, dan sebagainya. Namun semuanya akan kami jelaskan terlebih dahulu sehingga saudara dapat mengerjakannya dengan baik. Yang penting didengarkan baik-baik petunjuk yang diberikan. Kerjakan apa yang diperintahkan dan jangan mengerjakan yang belum diperintahkan. Jika belum memahami, bertanyalah pada saat kesempatan bertanya telah diberikan sebelum dipersilakan untuk mengerjakan. Apabila tes sedang berlangsung, pertanyaan yang diajukan tidak akan dijawab. Waktu untuk mengerjakan dibatasi, namun batas waktu ada yang tidak diberikan kepada saudara. Oleh karena itu, kami harap saudara bekerja secara efisien. Kita akan mulai pada saat yang sama dan selesai bersama-sama pula. Jangan ada yang mendahului mulai, tetapi juga jangan ada yang masih tetap mengerjakan setelah aba-aba berhenti diberikan. Saudara boleh menggunakan bolpen atau pensil, kecuali pada tes tertentu kami akan mengharuskan saudara menggunakan pensil yang kami bagikan. Tidak diperkenankan menggunakan penggaris maupun penghapus. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, marilah kita mulai dengan mengisi lembar riwayat hidup. Baik saudara-saudara, saya akan membagikan lembar riwayat hidup. Oke, silakan disimak. Silakan diambil alat tulisnya. Nah, di sini tertera ada nomor pemeriksaan. Silakan saudara-saudara isi dengan nomor pemeriksaan saudara-saudara. Contohnya 01 garis miring 05 UBPK garing tahun 2021. Kemudian di bawahnya ada tanggal pemeriksaan. Silakan diisi tanggal tes hari ini, yaitu tanggal 19 Desember 2021. Nah, selanjutnya setelah selesai mengisi tanggal pemeriksaan, kita lanjut ke identitas. Yang pertama, isilah nama lengkap saudara-saudara. Ingat, tulislah dengan huruf cetak dan jangan ada singkatan. Semisal nama saudara Muhammad Azhar, silahkan tuliskan lengkap Muhammad Azhar, jangan MPT. Oke, bisa dimengerti. Kemudian jika saudara ingin menuliskan gelar, silahkan dituliskan gelarnya. Kemudian selanjutnya, tulis tempat tanggal lahir. Sudah. Selanjutnya agama, silahkan tuliskan agama saudara-saudara. Jika sudah, kita lihat ke samping sebelah sini ada LP jenis kelamin. Silahkan lingkari jenis kelamin saudara-saudara. Baik, setelah itu kita lanjut ke status pernikahan ya. Jika saudara belum menikah, silahkan dicoret di bawahnya belum. Jika sudah menikah, coretlah di bawahnya sudah. Jika pernah kawin, silahkan dicoret di bawahnya pernah kawin. Kemudian selanjutnya tuliskan di sini alamat lengkap saudara-saudara. Silahkan cantumkan nomor telepon rumah dan boleh juga nomor handphone yang aktif. Cantumkan juga kos saudara-saudara tinggal. Selanjutnya adalah keluarga. Di sini orang tua, ada nama, pekerjaan dan alamat. Silahkan tuliskan nama orang tua, ayah, di sebelah sini. Kemudian nama orang tua, ibu, di sebelah sini. Jika ibu tidak bekerja, silakan untuk ditulis ibu rumah tangga. Jika alamat ibu sama dengan alamat ayah, silakan tulis idem ayah. Namun, jika alamat ibu sama dengan alamat saudara-saudara, silakan tuliskan idem saya. Nah, selanjutnya kita akan mengisi kolom pendidikan. Di sini ada contohnya. Silakan saudara-saudara tuliskan nama sekolah saudara-saudara saat SD, SMP, dan SMA. Untuk bagian, karena SD, SMP belum ada bagian
bagian, silakan diberi tanda strip. Kemudian tempatnya di mana? Bisa tuliskan kotanya, kemudian tahun lulusnya tahun berapa, silakan diisi. Sudah? Baik, kita masuk ke kolom selanjutnya, kolom kursus atau upgrading. Di sini adalah macamnya, kita isi ini kursusnya apa. Misal Microsoft Word, silakan tuliskan Microsoft Word. Jika saudara-saudara mengikuti kursus public speaking, silakan tulis kursus public speaking. Kemudian tempatnya di mana, silakan isi dengan kota. Kemudian lamanya, berapa lama Anda melakukan kursus. Dan instansinya, sebutkan nama instansi tempat Anda mengikuti kursus. Sudah? Baik, jika sudah, kita memasuki kolom selanjutnya, yaitu pengalaman bekerja. Untuk pengalaman bekerja, pada kolom macam, kita diisi bagiannya. Pekerjaannya apa? Apakah manufacturing, atau apakah marketing, atau jasa, seperti itu. Kemudian, nama di sini adalah nama perusahaannya, tempat Anda pernah bekerja. Selanjutnya adalah tempat. Silakan saudara-saudara tuliskan kota tempat Anda bekerja, di mana perusahaan itu berdiri. Nah, selanjutnya lamanya silakan saudara-saudara isi dengan lamanya Anda bekerja di sana berapa tahun atau berapa bulan, seperti itu. Baik, sudah? Jika sudah, kita masuk ke kehidupan berorganisasi. Silakan tuliskan nama organisasi yang pernah saudara-saudara ikuti. Kemudian jabatannya, semisal OSIS, mungkin ketua OSIS, silakan ditulis di kolom jabatan. Kemudian lamanya, silakan saudara-saudara isi berapa lama saudara-saudara menjabat sebagai ketua OSIS. Kemudian tempatnya, kota tempat Anda menempuh pendidikan sekolah dan menjabat sebagai ketua OSIS itu tempatnya di mana? Bisa SMK-nya dan sebutkan kotanya. Namun, jika saudara-saudara tidak memiliki pengalaman berorganisasi, silakan untuk dicoret saja. Seperti ini. Mohon maaf ya, markingnya kurang jelas. Yang penting di lembarnya nanti dicoret saja ya. Boleh menyilang seperti ini sampai dari sudut atas ke sudut kiri bawah. Baik, selanjutnya ada yang nomor 5, yaitu olahraga. Di bagian ini ada pengertian olahraga aktif dan olahraga pasif. Yang aktif ini dimaksudkan sebagai olahraga yang masih saudara lakukan sampai saat ini. Sedangkan yang pasif adalah olahraga yang dulu pernah saudara lakukan tetapi sekarang sudah tidak saudara lakukan lagi. Selanjutnya tuliskan macam olahraga yang pernah dilakukan dan di belakang tulislah olahraga yang aktif dan pasif di antara tanda kurung. Yang nomor 6 ada kesenian, yaitu cara mengisinya sama dengan nomor 5. Olahraga, silakan saudara isi. Selanjutnya ada kegemaran atau hobi. Yang dimaksud dengan kegemaran atau hobi adalah kegiatan produktif yang saudara lakukan pada waktu senggang, misalnya memasak, berkebun, dan sebagainya. Selanjutnya cita-cita. Harap saudara isi dengan cita-cita yang konkret atau real, misalnya ingin menjadi insinyur, dokter, tentara, dan sebagainya. Nomor 9 ada anak ke, istilah dengan urutan atau kedudukan saudara dalam keluarga. Apakah anak ke-1, 2, atau keberapa, terutama saudara sekandung. Apabila saudara anak pertama, maka saudara bisa mencoret bagian kakak pada lembar riwayat hidup. Nah, apabila saudara memiliki adik, maka saudara tulis adik yang pertama, jenis kelaminnya apa, dan pekerjaan atau masih bersekolah di mana. Apabila saudara anak tunggal, maka saudara bisa mencoret kolom kakak dan kolom adik di form lembar riwayat hidup Anda. Selanjutnya, apabila saudara memiliki kakak atau adik, nah saudara diharapkan menulis kakak dan adik saudara, jenis kelamin dan juga pekerjaan atau sekolahnya. Selanjutnya nomor 10, apakah saudara pernah sakit keras? Jika pernah sakit keras, yaitu sakit yang memerlukan perawatan lama atau yang dirasakan berat, coretlah kata tidak
Demikian sebaliknya. Jika pernah sakit keras, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawahnya. Tulislah apa penyakitnya, bila mana terjadinya, cukup dituliskan tahunnya saja, dan apa akibatnya dari penyakit tersebut, baik akibat fisik maupun psikis. Jika tidak pernah sakit keras, coretlah pertanyaan di bawahnya, yang apa, bila mana, dan apa akibatnya. Selanjutnya, apakah saudara pernah mengalami kecelakaan berat? Jika pernah, coretlah kata tidak. Jika tidak, coretlah kata pernah. Jika pernah kecelakaan berat, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawahnya. Tulislah kecelakaan apa yang dialami, bagaimana terjadinya, cukup dituliskan tahunnya saja. Dan apa akibat dari kecelakaan tersebut yang masih saudara rasakan sampai saat ini. Jika tidak pernah mengalami kecelakaan berat, coretlah pertanyaan di bawahnya. Apa, bila mana, apa akibatnya. Selanjutnya, pernahkah saudara mengikuti psikotes? Maksudnya adalah pemeriksaan psikologi sebelum hari ini. Jika pernah, coretlah tidak atau sebaliknya. Kalau pernah, jawablah pertanyaan di bawahnya. Bila mana, cukup diisi dengan tahunnya saja. Tempat, cukup diisi dengan kota saja. Dan tujuannya untuk apa? Misalnya pemilihan jurusan, seleksi masuk sekolah, seleksi pegawai, dan sebagainya. Kalau tidak pernah, harap pertanyaan di bawahnya dicoret saja. Bila mana, tempat, dan tujuan. Jika sudah selesai, di bagian kanan bawah tulislah kota tempat pemeriksaan psikologi berlangsung. Misalnya Jakarta, tanggal, bulan, tahun, kemudian harus dihubungi tanda tangan dan diberi nama yang jelas. Baiklah saudara-saudara, pengisian lembar riwayat hidup selesai. Letakkan alat tulis saudara-saudara dan telitilah kembali apa yang saudara sudah tulis. Jika sudah selesai, letakkan lembar riwayat hidup itu di sisi meja yang kosong untuk dikumpulkan. Sekarang kita akan mulai dengan pemeriksaan psikologi yang sebenarnya. Mana psikologi? Jadwal dengan gaya. Baik saudara-saudara, saya sudah membagikan kertas HVS kosong yang ada di hadapan saudara-saudara. Silahkan tuliskan di sudut kanan atas dari saudara-saudara ya. Berarti sebelah sini ya. Tuliskan nomor tes Anda yang tadi dituliskan di halaman pertama, lembar riwayat hidup. Kemudian tuliskan nama saudara-saudara, sama ya, nama lengkap tanpa ada singkatan. Kemudian tuliskan tanggal lahir saudara-saudara, dan juga tanggal pemeriksaan, yaitu hari ini, tanggal 19 Desember 2021. Baik, setelah menuliskan nama, tanggal lahir, dan tanggal pemeriksaan, silakan diletakkan terlebih dahulu alat tulisnya. Silakan perhatikan ke depan terlebih dahulu. Setelah dituliskan nama, tanggal lahir, nomor, dan tanggal pemeriksaan, kita balik kertasnya. Di sini adalah lembar kosong dan ini adalah milik saudara-saudara. Silakan saudara-saudara gambarkan, boleh seperti ini, boleh seperti ini. Gambarkan seorang manusia secara lengkap dan kegiatannya apa, seperti itu ya. Untuk menggambar, silahkan untuk menggunakan pensil yang sudah kami sediakan. Dilarang menggunakan penggaris dan penghapus. Jika ada kesalahan, silahkan dilanjutkan saja untuk proses menggambarnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, waktu menggambar ini 10 menit, dimulai dari sekarang. Baik, karena sudah cukup ya waktunya 10 menit, silakan saudara-saudara tuliskan di bawah gambaran saudara-saudara, tuliskan jenis kelamin, kemudian usianya, kira-kira usianya berapa, orang yang Anda gambar itu, kemudian tuliskan aktivitasnya, dia sedang melakukan apa, seperti itu ya. Baik, jika sudah selesai, boleh untuk dikumpulkan ke depan ya. Sudah selesai ya? Iya, saya ambil ya. Nah, baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, cukup untuk tes hari ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada saudara